Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali berjumpa dengan saya Firas Bizi, yang insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa, tentunya dalam program Dakikoh, yang insya Allah kita akan berbincang mengenai hal-hal menarik dan bermanfaat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah, Masya Allah. Berkat doa semuanya. Insya Allah. Alhamdulillah, gimana sehat? Sehat-sehat semua insya Allah. Semoga pemirsa juga senantiasa dijaga oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Jaga hati, jaga Amin. Jasad, Amin. jaga keluarga, jaga Amin. dalam bertetangga, bermasyarakat. Amin. Insya Allah. Begitu juga dengan Buya sekeluarga. Amin. Amin. Semoga dimudahkan. Baik Buya, kita akan langsung masuk ke pertanyaan pertama Buya. Bagaimana sih cara menjaga iman agar tidak terjerumus kepada aliran yang salah Buya? Masalah menjaga itu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amat. Ya. Amma ba'd. Menjaga itu kan begini. Pertama harus diyakini dong bahwa sesuatu yang dijaga itu berharga. Kalau kita suruh jaga sesuatu yang berharga pasti terlena. Contoh, itu ada bekas botol minuman kemasan, ada 3 botol. Tolong jaga. Ya nggak mungkin kita jaganya serius amat, karena hanya jaga bekas. Sekedar bekas. Tapi kalau saya bilang, ini ada permata, harganya mahal. Tolong jaga ya. Ya kan? Iya. Karena dia berharga. Makanya masalah menjaga itu sebetulnya hubungannya adalah dengan keyakinan kita dengan apa yang saat ini harus kita jaga. Kalau memang dia mengerti nilai sesuatu tersebut, nggak usah disuruh menjaga, akan menjaganya. Nah ini. Sehingga orang yang tidak menganggap itu berharga, dia trader. Akidah iman kita harus yakini. Tanamkan kepada anak kita, keluarga kita. Bahwasanya adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Di dalam diri kita. Apa yang Allah karuniakan, macam-macam Allah berikan kepada kita. Allah berikan makan, minum, kekayaan, segala macam. Tapi iman, keyakinan yang benar, itu yang mahal. Karena ini membawa kepada keabadian. Kalau makanan mati kita tinggal, dunia mati kita tinggal. Jasad kita yang katanya jasad, seperti ini akan berakhir juga. Tapi iman, harus kita punya keyakinan ini. Ini yang paling berharga. Nah, kalau memang sudah meyakini ini paling berharga, ya tentu secara otomatis dia akan bisa menjaga hal tersebut. Di samping dia akan, kalau dia perlu dikuatkan, akan dikuatkan. Dari hal-hal yang bakal mengganggunya. Iya. Nah, di sini karena keyakinan kita kepada keimanan yang ada hubungannya dengan akhirat kurang serius, maka sehingga orang itu kadang-kadang ngentengin. Mudah mendengar sesuatu. Yang diam-diam sesuatu tersebut akan direkam oleh otaknya. Masuk ke hatinya, merubah keimanannya. Makanya kalau kita mendengar urusan keimanan, waspada. Hati-hati. Jangan semua pengetahuan urusan keimanan kita dengar. Bisa meracuni ya, bisa merusak. Sehingga dalam hal ini maka yang selalu kita sampaikan dalam berakidah itu ada namanya talaqi. Manhaj talaqi adalah ngambil ilmu itu dari guru. Belajar ilmu akidah, browsing internet. Masuk web yang salah, masuklah kepada wilayah salah. Cemplung sana. Jadi kita harus manhaj talaqi. Kalau kita harus mendengar satu video siapa, orang ini dari mana, dan channel siapa. Jangan-jangan channel yang merusak, kan ada channel suka potong-potong video dan sebagainya, semuanya sendiri. Atau ternyata channel itu menyajikan pemikiran-pemikiran yang menurut mereka benar, tapi salah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ya jangan juga, bahkan jangan main-main. Makanya jangan masukkan anak ke tempat yang akidahnya nggak benar. Biarpun alasannya apa? Saya akan ngambil ilmu dunianya saja, ilmu akhiratnya kan nggak kita belajar. Oh nggak bisa begitu, ngentengin. Mereka akan dimasukkan juga.
Kadang-kadang sebagian ini permasalahan kita di sini. Makanya kenapa kok ada seorang anak tiba-tiba beda dengan ayahnya dalam berakidah? Karena ayahnya tidak menganggap akidah itu mahal. Sehingga anaknya disekolahkan di sebuah tempat. Akidahnya berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Sehingga anaknya sudah baru 6 bulan, sudah mulai berani dengan orang tuanya berbeda dan sebagainya. Itu pun orang tua gak sadar, hanya mengejar dunianya. Maksudnya, oh di sana kualitas dan sebagainya. Oh hebat. Alumninya bisa masuk ke kampus mana-mana. Nggak sadar, akidahnya hilang. Berarti orang tua tidak menganggap akidah penting, makanya anaknya taruh di mana saja suka-suka. Kita pilih dong belajar dengan siapa. Di sekolah mana ini. Jangan hanya kita terpesona dengan megahnya sebuah gedung. Disiplinnya sebuah pendidikan di dalamnya. Tapi kalau di dalamnya ada akidah yang salah, jangan dong. Jangan sombong. Maka sombong di dalam urusan keimanan inilah calon-calon orang yang terpeleset. Karena dia tidak akan hati-hati. Orang kalau jalan di tempat yang biasa itu ada licinnya, kalau tidak hati-hati apa yang terjadi? Ya kepleset kan begitu. Sementara hari ini hari begitu. Semua berlomba-lomba untuk menyusupkan di hati pikiran anak-anak muslim ini adalah akidah-akidah sesuai dengan keinginan mereka. Ini artinya hari ini hari yang menggelincirkan. Nah, kalau kita tidak ajari anak kita hati-hati, atau kita sendiri tidak hati-hati menyekolahkan anak kita, masuk, kepleset dia. Tapi kalau saya kasih tahu, nak, rambu-rambu. Sehingga milih belajar sekolahnya di mana, ngajinya dengan siapa. Ceramah yang didengar pun siapa. Nah, ada suatu ketika bertanya, Buya, ceramahnya kan enak. Nah, akidahnya sesat kan? Iya. Tapi kan enak, saya ingin ambil faedahnya. Waduh, kamu sudah mulai sombong, seolah kamu sudah bisa menfilter. Kalau memang orang itu akidahnya sesat, kalaupun dia harus menyampaikan sesuatu yang manis, di balik manisnya tentu ada racunnya untuk dimasukkan. Kita harus punya keyakinan dong. Kalau belajar ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, oke, belajar di mana saja. Tapi ilmu agama, faltandur amman ta'khud dinak. Dari siapa engkau mengambil ilmu agama? Jangan liar, tolong semuanya. Agama liar asal YouTube di-share, kasih. Nge-share ini, kasih. Nggak tahu dulu akidahnya benar enggak sama dengan Anda atau tidak. Jangan Anda, kan saya pengen wawasan. Jangan sombong dulu, kuatkan dulu. Wawasan akan datang secara sendirinya. Tapi kalau kita membaca liar, nggak pakai, kadang kita bagi-bagi gara-gara kita senang. Rupanya di sana telah banyak orang sesat akidah gara-gara perilaku Anda. Nah ini loh, cara membentenginya adalah manhaj talaki. Harus guru jelas. Anak kita belajar di pondok mana sih? Di sekolah mana sih? Akidahnya kayak apa mereka itu? Kalau ilmu dunia, nggak ada masalah ilmu dunia belajar dengan orang Yahudi, orang kafir, orang ilmu dunia. Belajar teknologi, belajar ini. Nabi mengajarkan, mengizinkan. Tapi spesial ilmu iman tidak bisa dong. Harus orang yang imannya sama dengan Anda. Hati-hati para orang tua, latah nyekolahkan sekolah keren, sekolah ini. Maju dan sebagainya. Menjerumuskan. Bahkan kalaupun ada di antara kita, anak-anak kita kok masuk sekolah-sekolah yang salah itu. Suatu ketika ada orang bertanya, Buya, anak saya masuk sekolah ini. Oh, Anda bertanya atau cerita? Kalau cerita saya diam dulu. Bertanya, Buya, pendapat Buya, kalau pendapat saya cabut sekarang. Keluarkan dari sekolah tersebut. Loh, kenapa Buya? Dia begini, akidahnya kan benar. Tapi kan saya sudah masuk, bayarnya mahal, 100 juta. Anda harus cerdas. Anda kehilangan 100 juta plus anak, atau hanya hilang 100 juta, anak selamat. Pikir. Masih gimana? Kalau anak Anda di situ, Anda hilang 100 juta, plus anak Anda hilang. Dari akidah yang benar. Mikir dia. Dicabut dia. Cuman permasalahan sebagai orang karena terlanjur bayar. Nggak tahu bahwasanya setelah terlanjur bayar, anaknya akan hilang juga. Kita jangan bodoh deh dalam urusan berakidah, harus kuat. Akidah benar akidah. Kita harus meyakini akidah itu nggak boleh nggak yakin. Makanya saya Asy'ari, saya yakin dengan akidah Asy'ariyah kok. Saya belajar, saya ngerti, kalau ditanya ya saya akan jawab, kan begitu loh. Jangan akidah. Makanya dulu kita ingin menyembunyikan tentang manhajiyah. Nggak bisa dong, kenapa disembunyikan? Pernah suatu ketika kita duduk dengan orang karena dia tidak tahu saya Asy'ari. Dia habisin Asy'ari dengan ngacu, ngelantur. Kita harus yakin, tidak berapa. Kita kata saya Asy'ari. Kemudian setelah itu, kita luas dengan orang di luar sana. Saya tidak mencaci, tidak mengolok kok. Tapi kalau masalah pemikiran harus saya sampaikan, saya patahkan pemikirannya. Saya jelaskan pemikirannya, tapi tidak nyanci kelompok ini, enggak. Bukan bagian saya itu. Tapi kalau salah, sampaikan salah. Bahkan dengan saudara kita pun juga harus kita jujur. Kalau salah, kita katakan salah seperti itu. Masya Allah, Abuya, syukran. Kemudian Abuya,
apakah seorang muslim itu bisa batal keislamannya? Ya tentu dong, karena iman di dalam hati itu kan ya kayak tadi itu, di saat dia tidak menjaga sehingga terpengaruh dengan akidah lain, lalu melakukan sesuatu yang tidak ia sadari ternyata menjadikan dia keluar dari Islam. Nah sekarang ya itu hati-hati. Ya misalnya meyakini tiba-tiba ikut kelompok meyakini apa namanya keyakinan-keyakinan yang tidak pantas. Oh ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Biarpun kelihatannya memberikan Al-Quran juga mengeluarkan dia dari iman. Atau merendahkan syariat. Atau mungkin karena bergaul dengan orang yang mungkin orang ini pengen dipandang moderat dan sebagainya, lalu menyamakan agama dengan agama lain, agama Islam dengan agama lain. Itu juga keluar dari iman tanpa disadari. Nah, kemudian yang nggak boleh itu kita mencaci agama lain. Kalau urusan agama harus dong kita meyakini agama kita paling benar. Yeah. Jangan sama-sama orang Nasrani, Anda yang Kristiani, Anda harus dong meyakini bahwasanya agama Anda yang paling benar kan gitu kita ngomong ke mereka. Saya pun meyakini agama saya yang benar. Kalau saya mengatakan sama, saya ini telah menyamakan sesuatu yang menurut saya benar dengan yang tidak benar, berarti kan saya dusta, bohong. Berarti saya keluar dari iman dengan hal-hal semacam ini. Ini. Jadi banyak. Makanya kayak Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Qawatiknya, kemudian juga banyak ulama menulis tentang hal-hal yang menjadikan seseorang keluar dari iman. Namanya riddah murtad. Ada sebab lesan yang diucap, perilaku, tiba-tiba sujud ke patung. Ini ada yang mengeluarkan dari iman. Atau tiba-tiba merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan malaikat. Ya seperti itu. Ini adalah pelanggaran akidah keluar dari iman. Makanya ini waspada. Dan itu semua bisa menyelesaikan adalah kita harus ada ilmunya dong. Alhamdulillah kita ada silsilah juga dalam kajian kita. Termasuk dalam kita perlu mungkin yang sudah familiar dengan kitab-kitab lama, kitab-kitab di negeri kita ini seperti kitab Sulam Taufik. Di Muqaddimah Sulam Taufik itu ada lumayan panjang muqaddimah tentang hal-hal yang mengeluarkan orang dari Islam. Termasuk mencaci ahli iman, mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka kalau Anda mendengar ada orang mengutuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, keluar dari iman. Karena apa? Mengutuk orang yang beriman. Jangan sampai ada yang meyakini Al-Quran itu kurang satu huruf. Apalagi berayat-ayat keluar dari Islam. Karena apa? Sudah jelas. Ini bahaya banget. Jangan ada yang mengatakan ada maksum selain Nabi. Sebab kalau selain Nabi dikatakan maksum, itu menghapus syariat Nabi nanti. Ada orang maksum, nggak punya salah, nggak punya dosa. Berarti omongannya pasti benar. Kalau bertentangan dengan Nabi, kacau. Nanti kayak menghapus, macam-macam. Jadi banyak hal-hal yang selama ini bisa bertebaran di kiri kanan kita, mengeluarkan dari iman. Nah, ini ada ilmunya. Harus waspada kita. Insya Allah. Kemudian Abuya juga sempat menyinggung mengenai 20 sifat wajib juga tadi itu. Tujuan sementara itu apa sih, Bu ya? Gini loh ya, termasuk itu sebenarnya sifat Allah kan bukan hanya 20. Sifat Allah banyak sekali. Maka itu juga sebagian orang yang kecurangan ilmiah itu memprovokasi kelompoknya itu menuduh kaum Asy'ariyah itu, dan ada kita melihat membatasi katanya. Apa kaum Asy'ariyah itu? Orang Asy'ariyah itu membatasi sifat Allah hanya 20 dan sebagainya. Siapa yang membatasi? Siapa yang membatasi? Tidak ada. Ulama mengatakan sebagian dari sifat Allah. Terus kenapa kok 20 ini diutamakan? Karena di balik 20 ini ada dialog. Dan untuk pemantapan akidah tentang wujud Allah dibahas dulu, karena di sana ada orang namanya orang yang ateis. Tidak percaya ada Tuhan, ya kan? Kita perlu bahas makanya wujud Allah, kemudian kidam Allah, karena di situ ada orang sesat, bahasanya menganggap alam itu adalah dahulu juga. Kita bahaskan. Kemudian kita baqa Allah abadi, ya kan? Dan terus ini adalah karena ada di balik itu semua ada pertanyaan. Dan dengan meyakini sifat 20 itu mulai menjadikan seorang hamba itu kenal Allah. Maksudnya Tuhannya itu ada yang tidak serupa dengan makhluknya. Tuhannya maha kuasa, maha mendengar dan seterusnya. Nah itu. Baru setelah itu kita merambah lagi ke yang lainnya. Allah maha kasih, Allah maha ini. Itu adalah, ini perlu. Jadi sifat 20 ini kemudian sekaligus itu semakin menjadi ciri khas. Kalau dia adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Nggak ada yang salah. Saya mengatakan salah sifat 20. Siapa yang mengatakan sifat 20 salah? Suatu ketika subhanallah, semoga Allah mengampuni dan memaafkan, sudah meninggal dunia.
Satu orang subhanallah tidak pernah membaca sifat 20. Jadi merendahkan sekali dengan sifat 20. Apaan sifat 20 itu? Keyakinan sifat 20 adalah tidak benar. Ajib. Maksudnya tidak benar gimana sih? Ya jangan ngomong begitu dong. Karena di sebuah diskusi ya akhirnya ya kami membela namanya akidah. Kalau yang dicaci namanya Yahya ya nggak ada masalah, enteng. Tapi kalau sudah akidah saya dicaci, diolok ya saya harus akhirnya ya saya rubah. Bukan dialog lagi bahwasanya apa sih yang salah di sifat 20? Kok sampai Anda katakan bahasa ini adalah mana yang salah di sifat 20? Saya tanya kepada semua jamaah. Allah ada atau tidak? Ada. Yang mengatakan tidak ada hukumnya apa? Kafir. Allah dahulu atau ada ini sampai akhir selesai 20 mengatakan semua. Berarti Anda sama dengan saya dong. Berarti mengatakan akidah ini salah keluar dari iman. Doh. Yang mengatakan salah ini dong keluar dari iman. Harus jujur dong. Ini dia kok bisa mencaci mengatakan. Nah ini hal-hal semacam ini yang harus dicermati. Begitu gampangnya orang menilai akidah sesat itu hanya dengan pemahamannya yang dangkal itu. Baik. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawaban-jawabannya ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi. Dan kita akan kembali dalam episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.